Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Ibu Yuni Aryuni selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 56. Perkenalkan, nama saya Mulkan Fatim Harik dengan NIM 150249093 dari program studi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil karya ilmiah bahasa Indonesia yang berjudul Analisis Volume dan Waktu Tempuh Kendaraan pada Ruas Jalan di Pati Ukur 02 melalui survei Offsite CCTV Pelindung sebagai tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 56. Baik, masuk ke latar belakang. Latar belakang dari pengambilan judul, analisis volume, dan waktu tempuh kendaraan pada ruas jalan Dipati Ukur adalah karena tingginya volume lalu lintas yang ada di jalan Dipati Ukur yang menyebabkan kepadatan dan mempengaruhi waktu tempuh kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Sehingga diperlukan analisis kinerja jalan menggunakan data real berupa volume, kerapatan, serta kecepatan untuk mengevaluasi performa jalan serta menentukan kebutuhan rekayasa lalu lintas yang tepat untuk membenahi kondisi lalu lintas yang ada di ruas jalan tersebut. Baik, masuk ke tujuan. Tujuan dari diadakannya analisis ini adalah untuk menentukan parameter lalu lintas, yaitu arus, kecepatan, dan kerapatan yang ada di jalan di Pati Ukur. Kemudian, tujuan yang kedua adalah menganalisis hubungan antara parameter yang ada menggunakan model matematis. Tujuan yang ketiga adalah menentukan karakteristik jalan, yaitu kecepatan arus bebas, kerapatan macet, serta kapasitas dari ruas jalan tersebut. Selanjutnya, metodologi. Yang pertama, lokasi dari analisis ini dilakukan di ruas jalan di Pati Ukur Unikom 02, Kota Bandung, Jawa Barat. Analisis ini menggunakan metode kuantitatif dengan traffic survey offsite melalui pemantauan CCTV pelindung. Kemudian waktu surveinya diambil pada jam sibuk dan jam lenggang dari siang hingga sore hari. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan traffic counting, yaitu menghitung volume per 15 menit berdasarkan klasifikasi kendaraan, yaitu MC, LV, dan HV, di mana MC merupakan motorcycle atau motor, LV merupakan light vehicle atau mobil penumpang seperti sedan dan SUV, dan HV adalah heavy vehicle atau mobil berat, dengan contoh adalah truk atau bus. Kemudian, teknik yang kedua adalah menggunakan spot speed study, yaitu mengukur waktu tempuh pada jarak patokan untuk mendapatkan kecepatan rata-rata dari mobil yang ditinjau atau kendaraan yang ditinjau. Selanjutnya, masuk ke landasan teori. Di sini, saya akan membahas tentang parameter dan model yang digunakan. Sebelumnya, transportasi adalah sistem pengelolaan pergerakan mobilitas yang efektivitasnya dapat diukur melalui traffic counting atau pencacahan lalu lintas, yaitu metode survei untuk menghitung volume kendaraan secara real guna menyediakan data dasar yang akurat bagi perencanaan, infrastruktur, dan strategi penguraian kemacetan. Tiga parameter yang utama yang digunakan adalah arus atau jumlah kendaraan per satuan waktu, yang dalam satuan SMP per jam, kecepatan, jarak dibagi waktu tempuh, yang dengan satuan kilometer per jam, serta kerapatan atau kepadatan kendaraan per satuan panjang, dalam satuan SMP per kilometer. Kemudian, hu- tiga model akan digunakan untuk memetakan hubungan antara flow, density, dan speed atau arus, kecepatan, serta kerapatannya, yaitu metode Green Shield yang memetakan hubungan secara linear, model Greenberg yang memetakan hubungan secara logaritmik, serta model Underwood yang memetakan hubungan secara eksponensial. Dari analisis yang sudah dilakukan, didapatkan hasil dari survei tersebut atau data existingnya adalah volume tertinggi kami mendapatkan pada pukul 16.00 sampai 16.15 dengan volume 227,3 SMP per 15 menit atau arus 909,2 SMP per jam. Dengan kecepatan tertinggi pada pukul 16.00 sampai 16.15 tercatat sebesar 33,17 km per jam pada jam puncak arus.
serta kecepatan terendah yang tercatat adalah pada pukul 17.00 dan 17.15 waktu Indonesia Barat dengan kecepatan rata-rata 24,31 km per jam. Berdasarkan grafik yang sudah ditampilkan, dapat dilihat bahwa pada peak hour atau arus puncaknya pada pukul 16.00 sampai 16.15 terjadi peningkatan volume kendaraan pada ketiga jenis kendaraan yang didominasi oleh peningkatan motorcycle atau motor yang terjadi secara drastis, sehingga dapat disimpulkan pada peak hour terjadi peningkatan volume kendaraan dari ketiga jenis kendaraan yang ditinjau. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis pemodelan yang sudah dilakukan. Yang pertama, model Green Shield yang memetakan hubungan secara linear mendapatkan konstanta R kuadrat sebesar 0,5529. Dari data tersebut, model dinilai kurang akurat karena perilaku pengendara di jalan tersebut tidak sesederhana garis lurus, sehingga penurunan kecepatan mungkin terjadi secara tiba-tiba atau fluktuatif dan tidak bisa ditangkap oleh asumsi linear dari model Green Shield. Dapat dilihat dalam grafik bahwa garis linear yang dipetakan oleh model Green Shield tidak mencakup atau tidak memetakan pola dari grafik data yang ada. Kemudian yang kedua adalah model Underwood yang memetakan model secara eksponensial, mendapatkan konstanta R kuadrat sebesar 0,5792 yang mendapatkan hasil lebih baik daripada model Green Shield, namun akurasinya masih moderat karena masih di bawah 60-70%, yang menandakan data lapangan masih memiliki variasi yang cukup tinggi, yang datanya tidak dapat dipetakan secara optimal oleh model Underwood, karena faktor gangguan yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh kepadatan saja, sehingga model Underwood dinilai masih kurang tepat untuk memetakan data existing yang ada. Dapat dilihat pada grafik, model Underwood dapat memetakan beberapa data lebih baik, namun masih belum bisa membaca pola data secara akurat. Kemudian, masuk ke model yang terakhir, yaitu pemodelan terbaik yang kami dapatkan, yaitu mendapatkan nilai R kuadrat sebesar 0,8997. Model logaritmik yang digunakan oleh model Greenberg sangat akurat untuk memetakan kondisi lalu lintas karena nilai R kuadratnya mendekati 90% dan mengindikasikan ruas jalan cenderung memiliki kepadatan lalu lintas yang tinggi. Kemudian hasil dari parameter tersebut bahwa hubungan dari kecepatan dan kepadatan tidak lagi linear atau eksponensial, melainkan menurun secara logaritmik. Dengan parameternya, kecepatan optimum yang didapatkan adalah 27,77 km per jam, kerapatan macet 306,07 SMP per kilometer, dan kapasitas maksimumnya adalah 3126,78 SMP per jam. Model Greenberg dipilih sebagai model terbaik karena memiliki kesalahan paling kecil dengan nilai R kuadrat mendekati 1. Grafik 3.6 yang sudah ditampilkan memvisualisasikan bagaimana model ini berhasil menangkap pola penurunan kecepatan yang tajam serta kepadatan yang meningkat. Baik, kesimpulan dari karya ilmiah atau analisis mengenai kerapatan dan waktu tempuh kendaraan yang kami lakukan adalah klasifikasi kendaraannya kami bagi menjadi 3, yaitu MC atau motorcycle, LV atau mobil penumpang, dan HV kendaraan berat seperti bus atau truk. Kondisi jalan yang ditinjau yaitu pada ruas jalan di Pati Ukur Unikum 02 adalah jam sibuk terjadi pada pukul 16.00 dan sampai 16.15 di mana kerapatan kendaraan mencapai titik tertingginya yaitu pada 909,2 SMP per jam dan kecepatan rata-ratanya di bawah 50 km per jam. Kemudian model terbaik yang memetakan hubungan antara ketiga parameter adalah model Greenberg karena memiliki nilai determinasi atau R kuadrat tertinggi, yaitu senilai 0,8997 dibandingkan model Green Shield dan Underwood yang masih cukup jauh dari nilai 1. Model Green Shield dinilai sangat cocok untuk kondisi lalu lintas yang padat seperti di ruas jalan di Pati Ukur. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.